Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar statistik deskriptif tentang penyajian data, udah bisa bikin tabel, bisa bikin grafik-grafik. Sekarang kita lanjut ke statistik deskriptif yang mempelajari tentang ukuran pemusatan. Ya, nanti ada ukuran penyebaran dan ukuran lokasi. Oke, yang pertama ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan ini nanti akan berisi min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Oke, jadi ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai tunggal. Oke, suatu nilai ukuran pemusatan merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili kelompok data. Sebentar, ini nyalain dulu pointernya. Nah, ukuran pemusatan itu nilai tunggal mewakili kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Jadi dia bisa dipakai untuk menunjukkan karakteristik data dan bisa mewakili kumpulan data. Jadi ada banyak data, untuk tahu data memusat di mana, mewakilinya tuh pakai angka apa, bisa pakai ukuran pemusatan. Oke. Nah, ukuran pemusatan ini menunjukkan pusat dari nilai data. Jadi ada data banyak, rentetan, nanti dia memusat di angka berapa. Nah, bisa pakai pilihannya tadi, min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Itu tergantung nanti mau fokusnya kemana. Pemusatan itu ukuran-ukuran tentang, kalau ini kayaknya udah ya, maksimum minimum kan jelas ya, tinggal diurutin mana nilai paling kecil, mana nilai paling besar, min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Kita mulai dari yang pertama. Kalau rata-rata minimum sama maksimum aman ya. Sekarang yang rata-rata atau min. Jadi rata-rata ini kita dapat dari hasil diperolehnya dari mana? Dari jumlahin semua data dibagi sama berapa banyak data. Nilai rata-rata ini adalah nilai yang menunjukkan pusat data yang dapat mewakili keterpusatan data gitu. Nah, ada dua pilihan ngitung rata-rata, ada yang berkelompok dan tidak berkelompok. Kalau yang tidak berkelompok itu masih yang data mentah kemarin, raw data yang diurutin biasa, yang di list. Tapi kalau yang berkelompok nanti yang udah dibikinin tabel frekuensinya, distribusi frekuensi yang kemarin. Oke. Nah, sekarang yang tidak berkelompok dulu, ini yang paling gampang, harusnya udah sering banget pas SMA ya. Kita hanya ngulang dikit, jadi rata-rata itu berarti kan jumlahin semua datanya dibagi sama N. Data ke 1, X1, sigma ini kan jumlah ya, X1 tambah X2 sampai X ke 10, misalnya kalau 10 datanya dibagi 10, itulah rata-ratanya. Oke. Contoh, nilai mata kuliah, ini semua datanya, berarti tinggal gimana rata-ratanya, tinggal dijumlahin semua, dibagi sama berapa nih, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8. 5 kali 8, 40. Berarti tambahin semua dibagi 40. Ya. Rata-ratanya ditambahin semua dibagi 40, dapat 76,25. Jadi data yang tadi 40 anak itu nilainya itu memusat di angka 76,25 rata-ratanya gitu. Sekarang gimana dengan data berkelompok? Berkelompok itu tinggal nambahin aja, dikaliin frekuensi dibagi total. Ini sebenarnya sigma frekuensi ini kan N juga sama ya, cuman frekuensi per kelas, jadi ditotalin. Jadi kita butuh sigma XI FI dan sigma FI atau frekuensi ya. Jadi kita bikin kelas, ini udah belajar di video sebelumnya, di minggu lalu belajar bikin kelas kayak gini kan ya, tabel distribusi frekuensi. Jadi dari 61 yang nilainya 61 sampai 65 ada 4 orang, 66 sampai 70 ada 9 orang, yang ditotalin ada 40 orang gitu kan ya. Nah, ini adalah frekuensi atau FI. Jadi kalau ditotalin inilah sigma FI. Oke. Nah, terus kita butuh XI kali FI. Nah, XI-nya dapat dari mana? Dari nilai tengah interval. 61 tambah 65 bagi 2, tengah-tengahnya 63. Jadi 63, 68, 73 dan seterusnya. Oke. Kemudian XI kali FI berarti ini 63 kali 4, 68 kali 9, 612, 73 kali 11, 803 dan seterusnya. Ketika ditotalin ke bawah, maka ini sigma XI FI. Jadi ini sigma XI FI, ini sigma FI. Berarti rata-ratanya tinggal 30 50 dibagi 40 ya. Jadi sigma XI FI 30 50, sigma FI 40, jadi 76,25. Haruskah sama rata-rata kelompok dengan tidak berkelompok? Nggak mesti ya. Jadi bisa beda juga nggak apa-apa. Karena beda, yang satu udah dikelompokin, yang satu masih data mentah. Yang kedua median. Nah, median itu berarti kan
urutin dulu datanya, baru habis itu dapat nilai yang ada di tengah, itu namanya median, titik tengah ya. Jadi dia membagi data itu sama besar sehingga 50% ada di kiri median, 50% ada di kanan median ya. Kalau data tidak berkelompok atau data yang raw, data mentah, berarti nyari mediannya ya udah urutin dulu, ini udah dari yang kecil sampai yang besar, urutin tengah-tengah. Berarti kalau datanya ganjil tinggal 3 di kanan, 3 di kiri, tengah-tengahnya 8, inilah mediannya. Tapi kalau dia genap berarti kan 3 di kiri, 3 di kanan, tengah-tengahnya ada 2, ya udah tinggal ditambahin bagi 2. 8 tambah 9, 8 tambah 11 dibagi 2 jadi 9,5 kalau genap. Oke, gampang. Kalau dia berkelompok gimana? Berarti rumusnya adalah B, ini batas bawah. Batas bawah itu yang kemarin dikurangin 0,5, kurangin 0,05 dan seterusnya gitu. Ya. Ditambahin dengan N per 2 karena median dibagi 2 dikurangin F sebelum median. Jadi kan kita punya kumulatif, udah belajar bikin tabel distribusi kumulatif kan ya minggu lalu. Jadi kumulatif sebelum median dibagi F-nya median dikali P. P ini panjang kelas. Oke, kita lihat contoh aja. Nah, ini dari mana kita tahu mediannya dari mana? Jadi ini totalnya kan 40 ya. 40 tengahnya. Nah, kita harus cari dulu letaknya, sorry. Jadi sebelum itu letaknya. Letaknya itu ada di mana? Kan ini ada banyak kelas ya. Letaknya ada di N tambah 1 dibagi 2. Ini untuk cari letak. Data ke N tambah 1 bagi 2. Datanya kan 40 ya. 40 tambah 1 dibagi 2 adalah 20,5. Nah, 20,5 itu ada di data keberapa? Di interval yang mana? Kita buat dulu kumulatifnya. Jadi ingat nggak kumulatif kan? Kalau sini 4, berarti ini 4 tambah 9, 13. 13 tambah 11, 24. Berarti tadi kan kita punya ini berapa? 20,5 ya. Nah, yang ini kumulatif berarti ini hanya ada data 1 sampai 4. Ini berarti 5 sampai 13. Berarti data ke-14 sampai data ke-24 ada di sini. Berarti ini ada data ke-14 sampai 24. Ini adalah 20,5. Berarti dia ada di sini gitu. Maksudnya ya? Frekuensinya ada. Jadi kelas inilah yang kita beri tanda merah gitu. Oke. Sekarang berarti kita hitung mediannya. Mediannya itu ada di oke, kelas ketiga. Batas bawah median. Nah, kita butuh batas bawah. Ini kan ujungnya itu ujungnya adalah 71. Berarti batas bawahnya tinggal dikurangi 0,5 karena bulat. Jadi 71 kurangi 0,5 jadi 70,5. Maka kita dapat batas bawah 70,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, tadi kan kelas median kita ini. Yang dilihat adalah kumulatif, ingat ya, kumulatif. Jadi harus cari kumulatif dulu. Sebelumnya kumulatif yang mana? Yang ini 13. Ya. Ini sebelum kumulatif. Nah, jadi sebelum kumulatif ini. Frekuensi mediannya 11. Oh, tinggal cari tadi frekuensi mediannya yang mana? Yang ini, frekuensi biasa. Nah, sebelum kumulatif 11. Oke, udah tinggal dimasukin aja gampang. Panjangnya 5 kan tadi dari 70 sampai berapa? 70 sampai 75 ya. Ada 5. Berarti 70, 71, 72, 73, 74, 75. Itu ada 5. Ya. Jadi mediannya adalah 70,5 ditambah N per 2 dikurangin. Nah, tinggal dimasukin aja. Ini tinggal dikali 5, tinggal tambahin 70,5 dapatlah 73,68. Nanti bisa dicoba aja sambil coret-coret. Oke. Ketiga, modus. Modus itu berarti udah tahu ya yang paling sering muncul, Oke, udah tinggal lihat kalau tidak berkelompok ya udah cari aja yang paling sering muncul 65 kan ya udah. Jadi 65 adalah modusnya. Nah, modus itu dilihat dari yang frekuensi paling tinggi. Terus apabila ada kelas yang frekuensinya sama ya udah dua-duanya modus, namanya bimodal. Tapi kalau ada 3 yang sama-sama frekuensinya ya udah itu trimodal dan seterusnya ya. Oke. Rumusnya sama, sebenarnya konsepnya tuh sama-sama batas bawah, terus sesuatu dikaliin P, sama kayak median tadi. Ya, batas bawah modus. Ini apa? B1 itu adalah frekuensinya modus dikurangi sebelumnya. B2 itu frekuensi modus dikurangi setelahnya. Kan dia paling tinggi tuh frekuensinya. B1 itu kurangin sebelumnya, B2 kurangin setelahnya. Ya. Nah, udah paling banyak muncul mana ini 11. Jadi inilah kelas modusnya. Ya, batas bawahnya berapa? Ada di sini 70,5 kurangi 0,5.
B1-nya mana? 11 kurangi 9. B2-nya mana? 11 kurangi 2. Panjangnya berapa? 70 sampai 75, panjangnya 5. 71, 72, 33, 73. Nah, gitu. Ya. Jadi tinggal dimasukin batas bawahnya 70,5, ini dikaliin 5 dulu, tambahin jadi 71,41 modusnya. Oke, lanjut kuartil. Nah, kuartil ini membagi data terurut. Jadi data itu diurutin dulu. Jadi ini terurut, ada catatannya terurut terus dibagi 4. Misalnya kita punya 4. Ini data udah diurutin, dibagi 4 bagian, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Maka ini 1, 2, 3, 4 bagian kan ya. Ini minimum, ini maksimum, maka kita akan punya, kalau kuartil dibagi 4 itu kita akan punya kuartil 1, Q2, dan Q3 gitu. Ya, letaknya. Kalau data tidak berkelompok, tinggal kalau mau cari Q1 berarti 1 tambahin berapa banyak data, tambah 1 bagi 4, data ke segitu. Kalau Q2 tinggal diganti I-nya 2, Q3 diganti I-nya 3. Oke. Kalau data berkelompok berarti tinggal tepi bawah ditambahin, karena ini tadi kuartil dibagi 4, kalau median kan tadi dibagi 2, kuartil dibagi 4 berarti tinggal kalau cari Q1 berarti 1/4, Q2 2/4, Q3 3/4. Ini sama kayak yang tadi, cuman beda istilah aja. Frekuensi sebelum kuartil, ini frekuensinya kuartil. Jadi ini mirip banget sama median ya. Ada batas tepi bawahnya, terus tinggal dikaliin P. Sama rumusnya sebenarnya. Oke. Oh, tapi untuk cari kelasnya, lokasinya sama. Tadi ini nyari letaknya pakai ini dulu. Kalau udah dapat, tinggal cari dia ada di kelas yang mana. Ya, latihannya nanti bisa di latihan belakang, bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup. Desil mirip, cuman kalau desil dibagi 10 sama kayak tadi, berarti kalau dibagi 10 kita akan punya 9 desil ya, D1 sampai D9. Rumusnya sama, kalau yang bagi 10, kalau kuartil bagi 4 ini tinggal bagi 10 ya. Tinggal cari deh D8 misalnya. Oh, ini ada contoh data tunggal. Kuartil nanti bisa ikutin ini aja ya. Mau cari D8 berarti cari dulu letaknya. Letaknya itu adalah D berapa, I N tambah 1 dibagi 10. Dia ada di data ke 13,6. Mana data ke 13? 2, 4, 6, lalu 10, 12, 13. Ini data ke 13, tapi ada koma 6-nya. Berarti tinggal data ke 13, 8, ditambah 0,6 selisih antara ini. Ini kurang ini ke 1 ya. Jadi sisa, ini kan 0,6 ya, masih ada lebih. 0,6 ditambah 14 kurangi 13. Itulah. Sama, kuartil juga gitu. Ya. Terus kalau dia berkelompok sama, berarti mirip, cuman bedanya ini tinggal dibagi 10 ya. Persentil sama, cuman kalau persentil dibagi jadi 100 bagian, berarti kita akan punya P1 sampai P99 ya. Letaknya sama persis, cuman ini dibagi 100. Konsepnya sama semua. Ini bedanya dibagi 100, itu aja bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran yang menunjukkan datanya menyebar seberapa besar gitu ya, atau ukuran variasi. Kompetensi dasar. Oke. Ya, di sini kita akan belajar tentang range, ini gampang, minimum yang udah kita pakai kemarin. Terus ada variansi, standar deviasi, dan ada koefisien variasi. Oke. Nah, jadi selain kita punya ukuran tendensi tengah atau ukuran pemusatan, karakteristik kita bisa tahu data itu karakteristiknya bisa juga dilihat dari ukuran variasi. Jadi kita perlu tahu variasi datanya itu seberapa ragam, seberapa bervariasi kah data kita. Nah, misal nih, kita punya 4 kelompok data. Kita punya 4 kelompok data, masing-masing 5. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D misalnya. Setiap kelas ini punya nilai mahasiswa 5 orang gitu ya. Menurut kalian yang manakah yang paling bagus? Kelas yang mana yang paling bagus? Di kelas ini nih ada yang 30, 40 gitu ya. Ada yang 60, 70. Kalau kelas ini ada yang pinter banget 100, ada yang 0, zong banget 0. Kalau sini 80, ada yang 20. Di sini dekat-dekat 50, 50, aduh. 50, 50, 45 gitu. Menurut kalian mana yang bagus? Kalau kita cuma pakai ukuran pemusatan, maka rata-ratanya tuh sama semua nih kalau dihitung 50. Apakah dengan begitu kita bisa bilang, oh sama aja kok semua kelas? Nah, itu tidak bisa kita lakukan seperti itu kesimpulannya. Kita nggak bisa bilang,
kita nggak bisa mencukupkan hanya cukup ngelihat rata-rata aja, oh sama kok kelasnya, toh rata-ratanya sama-sama 50 gitu ya. Apakah dia sama ini, maka untuk tahu ya atau enggaknya itu mau ngecek mana sih kelas yang lebih bagus. Kalau rata-rata emang sama, cuman kelas yang lebih bagus mana, kita akan lihat yang lebih homogen. Homogen tuh artinya apa? Sama, mirip-mirip, angkanya nggak terlalu, nggak timpang. Ada yang oke banget 100, ada yang zonk banget. Nah, itu kan kesian, jadi tidak homogen. Nah, untuk ngelihat ini, kita pakailah ukuran variasi. Jadi kita mau variannya itu yang sekecil mungkin. Apa artinya? Dia nggak terlalu bervariasi. Gitu. Jadinya ini kayaknya ya. Tapi kita coba hitung variasinya. Ini kan mirip-mirip. Jadi, oh ya udah segitu 50 ya emang dekat-dekat sama 50. Tapi kalau yang ini kita klaim anak kelas kita rata-ratanya 50 nilainya, itu kan nggak fair buat yang 0 dan yang 100. Oke? Jadi kita bisa pakai ukuran variasi untuk tahu kelas mana sih yang lebih bagus. Jadi kita pakai ukuran penyebaran ini, kita mau tahu cenderung dia tersebar di sekitar nilai rata-ratanya itu seberapa jauh. Dan kita jadi kan kita punya data ada rata-rata. Nah, seberapa jauh dia tersebar dari rata-rata kita, kayak tadi rata-rata 50, ternyata ada yang 100, ada yang 0. Nah, kita melihat seberapa jauh itu kita bisa hitung pakai variasi. Oke, ini saya ngomongnya cepetan, tapi kalian kalau mau menelaah nanti di pause-pause aja pelan-pelan gitu ya, atau play pakai kecepatan yang lebih rendah. Oke, yang paling banyak dipakai itu adalah rentang atau range, variance, deviation standar, sama koefisien variasi. Kita lihat yang pertama range. Range ini yang paling simple. Jadi yang paling sederhana dari ukuran penyebaran, tinggal maksimum kurangin minimum gitu aja. Selesai. Jadi tadi range-nya berapa? 100 kurangin 0, 100. Oh, jauh banget ternyata 100 gap-nya gitu. Kalau tadi kan maksimum minimumnya kalau kelas yang D 55 sama 45 gap-nya cuma 10. Oh ya udah nggak masalah gitu. Jadi kita bisa ngambil nyebut rata-rata 50 tuh orang bisa memang benar sekitar itu gitu. Oke. Yang kedua, variansi sama standar deviasi ini sekalian karena yang satunya bergantung dengan yang satunya. Jadi ngitungnya cepat. Variasi ini kita menjelaskan homogenitas kelompok. Kelompok 1 A, B, C, D tadi homogen nggak antar kelompoknya. Dapatnya dari mana? Dia adalah jumlah kuadrat semua deviasi atau gap atau penyebaran dari masing-masing data terhadap rata-ratanya. Nah, kalau akarnya dari variansi itu standar deviasi. Jadi, atau simpangan baku ya. Jadi simpangan baku sama variansi itu tinggal diakarin. Kalau variansi itu namanya kita simbolin S kuadrat, kalau standar deviasi kita simbolin S. Rumusnya gimana? Kalau data yang tidak berkelompok, atau data raw mentah, S kuadrat itu adalah sigma XI min X bar kuadrat per N minus 1. Jadi ini setiap data dikurangi rata-ratanya, dikuadratin, tambah. Ya, jadinya gimana? Jadi ini kan kalau I-nya 1 sampai N, berarti kan kita akan punya X1 yang pertama, kan datanya misal ada 10, dikurangi X bar. X bar kan udah bisa hitung tadi ya, dikuadratin, ditambah X2, dan seterusnya sampai X ke N. Ini kan sigmanya ya, X ke N dikurangin X bar, dikuadratin. Nah, dibagi berapa banyak N-nya? Kalau 10 tadi 10. Tinggal dibagi N. Nanti ini tinggal diakarin jadilah S. Ini variansi, ini standar deviasi atau simpangan baku. Contoh, ada data nilai yang tadi itu ya. Kan tadi rata-ratanya udah kita dapat 76,25. Berarti variasinya tinggal setiap data. Data pertama 65. 65 kurangi 76,25 kuadratin, tambah terus sampai 40, 68. Ini agak lama. Makanya lebih enak pakein data kelompok. Karena ini harus one by one kan satu-satu dikurangin ya. Dapat variansinya 85,75. Berarti simpangan bakunya akarnya tinggal diakarin. Jadilah 9,26 gitu. Kalau berkelompok itu berarti tinggal dikaliin frekuensi FI. Terus N-nya tinggal dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena kenapa nggak N gitu ya? Karena ini adalah estimator yang tak biasnya. Jadi ini yang tidak biasnya. Ada pakai N, tapi kalau yang N itu dia bias atau apa sih namanya? Nanti kita akan pelajarin di bagian setelah UTS ya, insya Allah.
Nah, S-nya tinggal diakarin. Ini kita butuh FI, frekuensi dikali XI min X bar. Ingat, kalau XI data berkelompok itu adalah titik tengah ya. Tadi harus titik tengah interval. Kalau data tunggal ya XI setiap data. Berarti kita butuh XI, titik tengahnya dulu. 61 sampai 65, titik tengahnya 63, dan seterusnya. FXI, frekuensi, berarti ini. Ini X, ini XI harusnya. Apa sih? Oh, ini X bar, sorry, X bar. X barnya sama semua, 76,25. Berarti XI, sorry kok hilang ya. XI min X bar. Berarti kan XI-nya nilai tengah 63 dikurangi 7625 ini. 68 ini. Sisanya terus dikuadratin. Dikuadratin, berarti kan ini dikuadratin jadi ini. Terus dikali frekuensi, berarti ini kaliin frekuensi. Ini ditotalin jadinya ini adalah sigma dari FI, sigma ini ya, sigma FI XI min X bar. N min 1, 40 kurangi 1. Oke, 3427. Jadi variansinya adalah 3427 bagi 9. Oke, cepetan mana ngitung kayak gini apa data mentah? Mending kayak gini kali ya. Ya. Oke. Jadi variansinya tinggal di itu akarnya standar deviasinya tinggal diakarin gitu. Ya. Yang terakhir ada koefisien variasi. Jadi koefisien variasi itu untuk membandingkan dua atau lebih sama kayak varians tadi. Jadi intinya kalau punya dua kelompok data, kelompok A sama kelompok B, mau tahu mana sih data yang lebih homogen, gitu ya, mana yang lebih baik, yang mencerminkan rata-ratanya, yang keragamannya kecil, itu ya tinggal lihat mana yang lebih kecil variansinya, lebih kecil koefisien variasinya, atau lebih kecil simpangan baku atau standar deviasinya, gitu ya. Rumusnya gampang, tinggal S yang tadi simpangan baku dibagi X bar itu kan tadi rata-rata dikali 100%. Udah deh. Contoh tadi kita dapat S-nya 926, X barnya 7625, berarti koefisien variasinya 12,29. Oke. Jadi dia bervariasinya 12%. Oh, masih ada tadi kelolosan berarti di depan ya. Masih ada ukuran kemencengan. Sorry kelupa. Di depan berarti tadi keliru, tambah ukuran kemencengan, kurang. Ukuran kemencengan itu kita melihat data kita menceng atau miringnya, simetrisnya gimana gitu. Nah, ketika kita punya kayak gini, ini kan setiap range datanya simetri gini ya, simetri set. Nah, ini keadaan ini akan terjadi, simetri ini akan terjadi kalau min yang kita dapat sama kayak mediannya, sama kayak modusnya. Ketika kita dapat keadaan ini, maka disebut distribusinya simetri. Tapi kalau distribusinya menceng kanan, ini namanya menceng kanan. Gepengnya di kanan atau landainya di kanan. Ini namanya menceng kanan. Datanya mengumpul banyak di kiri. Kalau menceng kiri mengumpul banyak di kanan. Jadi mencengnya atau gepengnya itu ada di kiri. Gitu. Jadi menceng kiri. Ya. Nah, ini nanti ada latihan. Ini persis kayak yang kemarin, cuman tinggal kalian lanjutin aja ukuran pemusatan, lokasi, penyebaran, sama ukuran kemencengannya. Ya, persis kayak yang kemarin. Oke, semangat!